Halo Bobotoh, aksi Livien Kurzawa pada saat Persib bantai Madura disorot petinggi PSG. Pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, melihat atmosfer luar biasa Bobotoh, menyebut bahwa PSG dan Persib mempunyai kesamaan mental juara. Dirinya pun mengakui bahwa bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan berinvestasi besar-besaran di Persib Bandung. Saksikan selengkapnya di Ensiklo Persib. Malam yang penuh semangat dan haru menyelimuti kota kembang ketika Persib Bandung kembali menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan besar sepak bola nasional. Di bawah sorotan lampu megah Stadion Gelora Bandung Lautan Api, ribuan bobotoh menjadi saksi sebuah pertunjukan luar biasa. Dalam lanjukan Super League Indonesia, Kamis 26 Februari 2026, Persib Bandung tampil menggila dan menghancurkan Madura United dengan skor telak 5-0. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa, ini adalah panggung pembuktian, panggung kebangkitan, dan panggung harapan. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib langsung mengambil inisiatif serangan. Energi yang dipancarkan para pemain seolah menular ke tribun, membuat stadion bergemuruh tanpa henti. Atmosfer yang tercipta begitu menggetarkan, penuh keyakinan bahwa malam itu adalah milik Maung Bandung. Sorotan utama tentu tertuju pada debut bek asal Prancis, Livien Kurzawa. Pemain yang pernah membela tim nasional Prancis itu akhirnya merasakan atmosfer kompetisi domestik kasta tertinggi Indonesia. Ia masuk pada menit ke-73 menggantikan Kakang Rudianto, memperkuat lini pertahanan yang sudah tampil solid sepanjang laga. Meski baru merumput kurang dari 20 menit, kehadiran Kurzawa memberi warna tersendiri. Sentuhan pertamanya disambut sorakan meriah. Setiap pergerakannya mendapat tepuk tangan, seakan bobotoh ingin mengatakan, "Selamat datang di keluarga besar Persib." Sebelum melakoni debut di Super League, Kurzawa memang sudah sempat tampil di ajang Asia bersama Persib dalam kompetisi AFC. Namun dua laga tersebut berakhir pahit dan Persib harus tersingkir lebih cepat. Kekalahan di level Asia sempat meninggalkan luka, tetapi malam ini luka itu seperti terobati. Debut Kurzawa di kompetisi domestik justru menjadi simbol bahwa perjalanan belum selesai, bahwa masih ada banyak cerita indah yang bisa ditulis bersama. Sejak awal babak pertama, Persib menunjukkan dominasi yang luar biasa. Lini tengah bermain disiplin, aliran bola mengalir deras, dan tekanan demi tekanan terus diberikan ke pertahanan Madura United. Gol pembuka lahir pada menit ke-13 melalui aksi brilian Ramon Tanque Andrada de Souza. Striker tajam itu dengan tenang menaklukkan kiper lawan setelah menerima umpan matan di kotak penalti. Stadion meledak, sorak-sorai membahana. Belum puas sampai di situ, Ramon kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33. Kali ini melalui skema serangan cepat yang memecah konsentrasi lini belakang Madura United. Dengan penyelesaian klinis, ia menggandakan keunggulan menjadi 2-0. 2 gol dalam satu babak menjadi bukti ketajamannya, sekaligus penegasan bahwa lini depan Persib sedang berada dalam performa terbaiknya. Menjelang turun minum, tepatnya di masa injury time babak pertama, William Barros menambah penderitaan tim tamu. Gol ketiga lahir melalui kemelut di depan gawang yang berhasil dimaksimalkan dengan tendangan keras tak terbendung. Skor 3-0 menutup babak pertama. Persib tampil begitu dominan, begitu percaya diri, dan begitu meyakinkan. Memasuki babak kedua, banyak yang mengira tempo permainan akan menurun, namun yang terjadi justru sebaliknya. Intensitas tetap tinggi, serangan demi serangan terus dilancarkan. Para pemain seakan tidak ingin mengendorkan tekanan, mereka ingin memberikan malam yang tak terlupakan bagi para pendukung setia. Pada menit ke-80, Andre Yong memperlebar jarak menjadi 4-0. Gol ini berawal dari umpan terobosan cerdas yang membelah pertahanan lawan. Dengan kontrol sempurna dan penyelesaian terukur, bola bersarang di sudut gawang tanpa mampu diantisipasi. Gol tersebut menjadi bukti kerjasama tim yang solid dan komunikasi yang semakin padu.
Pesta gol ditutup oleh Frans Putros pada menit ke-89. Gol kelima ini sempat membuat stadion menahan nafas karena harus melalui proses peninjauan VAR. Beberapa detik terasa begitu lama. Para pemain menunggu dengan cemas. Bobotoh terdiam penuh harap. Dan ketika wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut, stadion kembali bergemuruh. Tangan-tangan terangkat ke udara. Lagu kemenangan berkumandang. Skor 5-0 menjadi kemenangan terbesar Persib Bandung musim ini. Sebuah hasil yang tidak hanya memberikan 3 poin, tetapi juga suntikan moral yang luar biasa. Tambahan poin itu membuat Persib kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin, terunggul 3 angka dari rival bebuyutan mereka, Persija Jakarta, yang membayangi di posisi kedua. Menariknya, dalam laga gemilang ini, pelatih kepala Boyan Hodak tidak mendampingi langsung dari pinggir lapangan karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Meskipun demikian, sentuhan taktik dan filosofi permainannya tetap terasa kuat. Tim tetap bermain dengan identitas yang sama, disiplin, agresif, dan penuh determinasi. Absennya Boyan di tepi lapangan justru memperlihatkan bahwa fondasi yang ia bangun sudah begitu kokoh. Sistem berjalan, semangat tetap menyala. Kemenangan ini bukan soal skor besar, ini tentang kebersamaan, tentang bagaimana tim bangkit setelah kekecewaan di level Asia, tentang bagaimana pemain lama dan pemain baru menyatu dalam satu visi, tentang bagaimana Bobotoh tak pernah berhenti percaya. Malam itu, Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekedar tempat pertandingan. Ia menjadi saksi sejarah, saksi lahirnya seorang pemain Eropa di tengah gegap gempita sepak bola Indonesia, saksi dominasi mutlak Persib Bandung atas lawannya, dan saksi bahwa Maung Bandung masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam perebutan gelar musim ini. Semangat yang terpancar dari para pemain seolah menjadi pesan kuat untuk seluruh kompetitor. Persib tidak hanya ingin bertahan di puncak, mereka ingin mengukir sejarah. Dengan konsistensi permainan, ketajaman lini depan, serta pertahanan yang semakin solid dengan kehadiran Kurzawa, optimisme membumbung tinggi di langit Bandung. Bobotoh pulang dengan senyum lebar. Mereka membawa kebanggaan, mereka membawa cerita untuk diceritakan kembali, dan yang terpenting, mereka membawa harapan bahwa musim ini bisa menjadi musim yang istimewa. Persib Bandung telah menunjukkan bahwa ketika kerja keras, strategi matang, dan dukungan supporter bersatu, hasil luar biasa bukanlah mimpi. Skor 5-0 atas Madura United akan dikenang sebagai malam penuh semangat dan haru. Malam ketika Maung Bandung mengaum paling keras. Duel panas akan kembali tersaji di pekan krusial Super League 2025-2026. Atmosfer memanas, tensi meninggi, dan nama besar dipertaruhkan. Sorotan kini mengarah pada pertemuan akbar antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini tentang harga diri, tentang gengsi dua kota besar, tentang sejarah panjang rivalitas yang selalu menghadirkan drama. Menjelang laga syarat emosi itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares melontarkan pernyataan yang langsung menyulut perbincangan panas. Ia secara terbuka menegaskan betapa pentingnya kemenangan atas pemuncak klasemen. Bahkan sebagian kalimatnya terdengar seperti sindiran keras. Ada yang menilai itu bentuk kepercayaan diri tinggi. Ada pula yang menyebutnya sebagai upaya perang urat syaraf untuk menggoyahkan mental Maung Bandung. Namun satu hal pasti, Persib tidak pernah tumbang hanya karena komentar. Kepercayaan diri Persebaya memang sedang menanjak setelah kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan itu menjadi suntikan moral besar bagi skuad Green Force. Tavares menyebut atmosfer ruang ganti berubah drastis, senyum kembali merkah, energi positif terasa lebih hidup. Melatih tim yang menang berbeda dengan melatih tim yang kalah, begitu kira-kira pesan yang ia sampaikan. Pernyataan itu seolah menjadi alarm bagi Persib. Tapi Maung Bandung bukan tim kemarin sore. Persib adalah pemuncak klasemen dengan 53 poin dari 22 laga. 17 kemenangan, 2 hasil imbang, hanya 3 kekalahan. Selisih gol plus 26.
statistik yang berbicara lantang. Dan lebih dari sekedar angka, ada mental juara di dalamnya. Musim ini, Persib menjelma menjadi tim paling konsisten. Di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api benar-benar berubah menjadi benteng tak tertembus. 12 pertandingan, 12 kemenangan, 22 gol tercipta, hanya 1 kali kebobolan, 11 clean sheets, rekor sempurna. Ketika Boyan Hodak meramu strategi, semuanya terasa matang. Disiplin, efektif, tanpa banyak basa-basi. Lawan datang dengan penuh ambisi, pulang dengan kepala tertunduk. Kemenangan telak 5-0 atas Madura United menjadi bukti paling nyata. Malam itu GBLA bergemuruh, bobotoh bernyanyi tanpa henti. Permainan mengalir begitu indah, gol demi gol lahir dengan presisi. Di lini depan, Ramon Tangke tampil menggila. 2 gol ia lesakan memutus puasa panjang yang sempat membayangi. Gol itu bukan soal statistik, itu tentang pembuktian, tentang kesabaran yang terbayar lunas. Masuk dari bangku cadangan, Andrew Jang kembali menunjukkan insting tajamnya. 1 peluang, 1 gol, efisien, mematikan. Total 7 gol sudah ia koleksi musim ini, sebuah kontribusi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di bawah Mister Teja Paku Alam berdiri kokoh, 14 clean sheets dari 20 laga, persentase 70% tanpa kebobolan. Angka itu bukan sekedar statistik, tapi simbol stabilitas. Ia bukan hanya penjaga gawang, ia adalah tembok terakhir harapan. Sementara itu di Jakarta, Persija Jakarta terus membayangi dengan 50 poin. Dejak tentu berharap Persib terpeleset di Surabaya. Tapi Maung Bandung tahu betul, terpeleset bukan pilihan. Manajer tim, Umu Muhtar dengan tegas meminta 3 poin penuh di kandang Persebaya. Bahkan bonus besar dijanjikan untuk seluruh pemain dan ofisial jika mampu membawa pulang kemenangan. Bagi Persib, setiap laga kini adalah final. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Tomo nanti dipastikan membara. Bonek dan bonita akan memadati tribun. Tekanan akan datang dari segala arah, tapi justru di situ mental juara diuji. Apakah Persib hanya jago kandang seperti sindiran yang beredar? Atau justru Surabaya akan menjadi panggung pembuktian bahwa dominasi mereka bukan kebetulan? Jika melihat konsistensi musim ini, sulit meragukan kapasitas Maung Bandung. Organisasi permainan rapi, transisi cepat, pertahanan solid, lini depan produktif, kombinasi yang nyaris sempurna. Pertemuan pertama musim ini di Bandung dimenangkan Persib 1-0. Hasil itu tentu masih membekas di benak Persebaya. Balas dendam akan menjadi bahan bakar mereka. Tapi Persib juga punya motivasi yang sama besar, menjaga singgasana. Di tengah panasnya rivalitas, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah dukungan bobotoh. Energi mereka terasa bahkan hingga luar kota. Ketika para pemain mengenakan lambang di dada, mereka tahu jutaan harapan ikut menyertai. Super League musim ini memang semakin ketat. Borneo FC Samarinda dan Malut United pun tak mau tertinggal dalam perburuan papan atas. Setiap poin menjadi sangat mahal, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Namun Persib telah menunjukkan kedewasaan bermain, mereka tak mudah terpancing provokasi. Fokus tetap terjaga, target jelas, juara. Dan ketika peluit panjang dibunyikan nanti di Surabaya, dunia akan melihat apakah komentar keras itu menjadi kenyataan atau justru menjadi bahan bakar tambahan bagi Maung Bandung untuk kembali mengaum lebih keras. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tapi tentang siapa yang paling siap membuktikan di lapangan. Persib Bandung sudah membuktikan sepanjang musim ini bahwa mereka bukan sekedar pemuncak klasemen. Mereka adalah simbol konsistensi, kerja keras, dan keyakinan. Kini, tantangan berikutnya menanti. Surabaya memanggil, tekanan menunggu. Tapi bagi Maung Bandung, setiap tekanan adalah peluang untuk menunjukkan kelas. Dan ketika malam itu Persib kembali berdiri tegak dengan 3 poin di tangan, maka satu pesan akan menggema ke seluruh negeri,
Dominasi ini bukan kebetulan, ini hasil kerja, mental baja, dan keyakinan yang tak pernah padam. Maung Bandung siap mengaum lagi.